Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 kelas paralel K1 dengan saya Jelita Wahyuni Tias dengan NIM G6401231231048 dan dengan rekan saya. Nabila Saidatul Wafa dengan NIM G64012311130. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas keempat rangkaian digital, yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengimplementasikan rangkaian sequence detector non-overlap Mili untuk bilangan biner K4 bit. Dan karena kami adalah kelompok 17, maka bilangan biner K4 bit yang kami gunakan adalah 0000. Kemudian karena kami kelompok satu paralel, karena kami kelas satu paralel, maka kami menggunakan D flip-flop. Kemudian kami diminta untuk menyimulasikannya dengan menggunakan Logisim. Oke, pertama di sini kami membuat diagram state di mana karena bilangan biner yang kami gunakan adalah 0000, maka terdapat 4 bilangan state, yaitu ada state 00, state 01, state 10, dan state 11. Nah, pada state eh, 00 ini, jika kita memasukkan input 1, maka dia akan tetap ke dirinya sendiri atau tetap berada di state 00 dengan output yang dihasilkan adalah 0. Namun jika kita memberikan input 0, maka akan ke state selanjutnya, yaitu state 01 dengan output yang dihasilkan juga 0. Nah, pada state 01 ini, jika kita memberikan input 1, maka dia akan kembali lagi ke state awal, yaitu state 00 dengan output yang dihasilkan adalah 0. Nah, namun jika kita memberikan input 0 pada state 01, maka akan ke state selanjutnya, yaitu state 10 dengan output yang dihasilkan adalah 0. Nah, di state 10 ini, jika kita memberikan input 1, maka akan kembali ke state awal, yaitu state 00 dengan output yang dihasilkan juga 0. Nah, jika kita memberikan input 1 pada state 10 ini, maka dia akan ke state selanjutnya, yaitu state 11. Nah, di state 11 ini, jika kita memberikan input 1, maka akan kembali ke state awal, yaitu state 00 dengan output yang dihasilkan adalah 0. Namun, jika kita memberikan output 0 pada state 11, maka akan menghasilkan, eh, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri dan menghasilkan output 1. Kemudian di sini ada table state, di mana table state ini merupakan lanjutan dari diagram state yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, di table state ini ada present state yang terdiri dari present state A, present state B, kemudian ada input X, dan ada next state dari A dan B, kemudian ada output Y. Nah, karena prinsip table state ini sebenarnya sama seperti diagram state, maka saya akan mengambil contohnya saja. Misal pada present state A dan B, yang terdiri dari 00, jika kita memasukkan input 0, maka next state selanjutnya dari A dan B adalah 01 dengan output Y yang dihasilkan adalah 0. Nah, jika kita mengambil present state dari A dan B yaitu 00, tapi output yang ingin kita masukkan adalah 1, maka next state dari A dan B selanjutnya adalah 00 dengan output yang dihasilkan adalah 0. Nah, begitu juga dengan state-state selanjutnya yang mana ini sama seperti penjelasan pada diagram state yang sebelumnya. Oke, di sini ada keymap dan fungsi boolean dari next state A, next state B, dan output Y. Nah, di sini ada 3 keymap dan 3 fungsi boolean. Nah, pada next state A, kita membawakan keymap seperti ini, yaitu terdapat nilai 1 pada minterm ke-2, minterm ke-4, dan minterm ke-6. Kemudian kita mengelompokkan minterm ke-2 dengan minterm ke-6 dan minterm ke-4 dengan minterm ke-6, sehingga menghasilkan fungsi next state A yaitu B X aksen X ditambah A aksen X. Nah, untuk next state B juga sama, terdapat nilai 1 pada minterm ke-0, minterm ke-4, dan minterm ke-6. Nah, di mana kita mengelompokkan minterm ke-0 dengan minterm ke-4 dan minterm ke-4 dengan minterm ke-6. Nah, sehingga menggunakan fungsi next step B yaitu B aksen X, B aksen, X aksen ditambah A X aksen. Nah, untuk output Y sendiri, eh, ini hanya terdapat nilai 1 pada minterm ke-6 sehingga menghasilkan fungsi output Y yaitu A, B, A, B, X aksen. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian logisnya. Ini yang adalah output X-nya.
input X-nya, lalu yang ini adalah output Y-nya. Selanjutnya yang ini adalah bagian D flip-flopnya, ini adalah yang A, lalu ini adalah yang B. Selanjutnya yang ini adalah OR gate-nya, lalu yang empat ini adalah AND gate-nya. Yang pertama kita ada di state 00. Jika kita beri input 1, maka dia akan tetap berada di state-nya itu 00. Selanjutnya, jika kita kasih output 0, maka dia akan ke stage selanjutnya itu 01. Lalu selanjutnya, jika kita beri input 1 pada state 01, maka dia akan kembali lagi ke state 00. Nah, namun jika kita beri output 0 pada state 01, maka dia akan ke state selanjutnya itu 10. Lalu, jika kita beri output 1 pada state 10, nah maka dia akan kembali lagi ke state 00. Em, Lalu, jika kita beri output 0 pada state 10, maka dia akan berpindah ke state 11. Selanjutnya, jika kita beri output 1 pada output 0 pada state 11, maka dia akan tetap di state-nya itu 11. Lalu jika kita beri output input 1 pada state 11, maka dia akan kembali lagi ke state 00. Eh, Sebelumnya, untuk yang tadi di state 11, jika kita beri inputnya itu 0, nah maka si outputnya ini menjadi satu, menyala itu si Y-nya menjadi satu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.